Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan lanjut tentang instrumen penelitian. Dalam sebuah penelitian kita harus mampu ya mentransformasikan data menjadi sebuah informasi di mana setelah data itu kita peroleh lalu kita olah ya, diolah baik dengan aplikasi ataupun secara deskriptif dan lainnya itu sehingga menjadi sebuah informasi atau kesimpulan bagi pembaca. Syarat-syarat data yang baik adalah yang pertama harus akurat, kemudian harus relevan dan harus update. Berdasarkan pembagian data berdasarkan cara memperolehnya. Cara kita memperolehnya itu ada dua ya. Yang pertama itu data primer. Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertamanya. Sedangkan data sekunder itu adalah data yang diperoleh dari sebuah organisasi ataupun lembaga ya. Jadi kalau data primer itu biasanya data dari lapangan yang kita ambil sendiri, data kuesioner ataupun data lainnya, kemudian ataupun data laboratorium bisa juga. Kemudian kalau data sekunder itu biasanya adalah mengambil data dari dinas-dinas kesehatan misalnya ya. Sedangkan berdasarkan sumbernya ada dua, yaitu data internal, kemudian data eksternal ya. Di mana data internal itu sendiri adalah data yang diperoleh dari instansi tentang kegiatan sebuah lembaga untuk kepentingan lembaga itu sendiri ya. Jadi data internal adalah data yang kita peroleh dari instansi kita sendiri untuk kepentingan lembaga itu sendiri ya. Sedangkan data eksternal adalah data yang kita peroleh dari luar instansi namun untuk keperluan instansi kita sendiri misalnya. Sedangkan berdasarkan waktu pengumpulannya ada dua, yaitu data time series. Kita udah pernah bahas tentang time series ini pada file pertemuan sebelumnya. Jadi data time series ini adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu pada suatu objek dengan tujuan untuk menggambarkan sebuah perkembangan pada penelitian. Sedangkan data cross section adalah data yang dikumpulkan pada satu waktu tertentu pada beberapa objek dengan tujuan untuk menggambarkan keadaan. Sedangkan menurut sifatnya ada dua jenis data ya. Yang pertama data kualitatif. Nah, data kualitatif adalah data yang merupakan judgement ataupun pendapat yang tidak berupa angka ya ataupun berupa kata ataupun kalimat. Jadi ini mungkin hasil wawancara misalnya atau bagaimana dengan responden tapi tidak pakai angka. Jadi hanya mendeskripsikan ataupun menggambarkan suatu keadaan yang kita teliti. Contohnya pelayanan rumah sakit di suatu daerah, kemudian tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu daerah ya. Sedangkan data kuantitatif adalah data yang kita peroleh dalam bentuk angka ataupun bilangan. Misalnya tingkat kepuasan pasien di rumah sakit A misalnya mencapai 92%, gitu, ada persennya. Kemudian tingkat pendapatan masyarakat sekian ribu per bulan dan sebagainya itu ada angkanya. Itu yang kemudian diolah menjadi data sehingga menjadi informasi untuk para pembaca. Beberapa teknik yang dapat kita gunakan di dalam penelitian yang pertama adalah teknik tes. Jadi teknik tes itu digunakan untuk mengumpulkan data yang digunakan untuk mengevaluasi sesuatu ya, yaitu untuk membedakan antara kondisi awal dengan kondisi sesudahnya. Kemudian ada teknik dengan wawancara ya. Wawancara merupakan teknik pengambilan data di mana peneliti langsung berdialog dengan responden untuk menggali informasi daripada responden. Nah, ini adalah contoh matriks wawancara dalam sebuah penelitian tentang potensi gula di suatu daerah ya. Jadi, kegunaan matriks ini adalah untuk memudahkan kita untuk menceklis ataupun mendata ataupun istilahnya dalam penelitian itu selama wawancara itu berlangsung kepada beberapa responden dari lembaga apa itu kita checklist sehingga memudahkan kita untuk melakukan ataupun mengecek pekerjaan kita selama penelitian. Jadi contohnya seperti ini. Misalnya materi yang ditanyakan adalah jumlah pengrajin gula di Kelapa Banyumas. Nah, itu wawancaranya kepada siapa yang cocoknya misalnya ataupun ditanya kepada siapa. Nah, di sini dia memakai tiga koresponden lah ya. Yang pertama dari Dinas Perindustrian, kemudian pengrajin dan konsumen.
Jadi jumlah pengrajin ditanya di dinas perindustrian misalnya ya. Kemudian cara pemasaran kelapa misalnya nomor 7 ditanya kepada pengrajin. Kemudian juga ditanya pemakaian gula kelapa kepada pengrajin bagaimana, kemudian juga kepada konsumen ya. Jadi kalau kalian buat penelitian yang ada cara pengambilan data melalui wawancara, saya sarankan siapkan matriksnya dahulu sehingga tidak kesulitan sendiri ya, sehingga bisa cross check sendiri yang tidak bingung nanti pada saat mau ke lapangan. Selanjutnya ada teknik observasi, yaitu teknik yang mengumpulkan data dengan menggunakan indera ya. Jadi tidak hanya dengan mengamati melalui mata saja, tapi bisa melalui mendengarkan, mencium, mengecap, meraba termasuk salah satu daripada observasi. Nah, instrumen yang digunakan dalam metode observasi adalah panduan pengamatan dan lembar pengamatan ya. Ini salah satu indeks kesepakatan observasi ya. Pakai rumus KK sama dengan 2S dibagi N1 tambah N2 ya. Jadi contohnya seperti objek observasi. Contohnya seperti di sini karyawan mengucapkan salam, hasil pengamatan yang pertama ya dan tidak. Hasil pengamatan kedua ya dan tidak ya. Untuk melihat indeks kesesuaiannya apakah observasi tersebut valid ataupun tidak. Selanjutnya ada teknik angket ataupun kuesioner ya. Jadi kalau misalnya teknik angket ataupun kuesioner itu adalah metode pengumpulan data yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara membagi daftar-daftar pertanyaan kepada responden agar responden tersebut memberikan jawabannya ya. Ada dua jenis yaitu kuesioner terbuka, di mana dalam kuesioner ini responden diberi kesempatan untuk menjawab sesuai dengan kalimatnya sendiri. Jadi pertanyaannya dikasih, kemudian responden menjawab dengan kalimat mereka sendiri. Kemudian ada kuesioner tertutup. Nah, kalau kuesioner tertutup tersebut adalah jawabannya itu sudah disediakan oleh peneliti di lembar pertanyaan ya, sehingga responden tinggal memilih jawaban yang menurut mereka benar. Jadi tinggal checklist saja. Ada beberapa keuntungan penelitian dengan menggunakan kuesioner ya. Yang pertama, tidak perlu hadirnya si peneliti. Ya. Yang kedua, dapat dibagikan secara serentak. Semua kuesioner dapat dibagikan secara serentak dalam satu waktu. Kemudian dapat dijawab oleh responden sesuai dengan waktu yang ada. Lalu dapat dibuat anonim ya. Kemudian anonim itu tidak ada nama. Kemudian kuesioner dapat dibuat sesuai dengan standarnya. Langkah-langkah dalam menyusun kuesioner yang pertama adalah tentukan dulu variabel yang akan kita teliti itu apa-apa saja. Selanjutnya tentukan indikatornya apa. Lalu tentukan juga subindikatornya. Kemudian transformasi subindikator menjadi kuesioner. Nah, ini adalah contoh daripada variabel-variabel kuesioner ya, dari sebuah kuesioner. Jadi untuk tugas kalian yang dikumpulkan 2 minggu setelah final itu, kalian harus buat semacam proposal ya. Jadi tentukan juga cara pengambilan datanya seperti apa. Apakah pakai angket, apakah pakai wawancara, apakah metode observasi, dan lainnya. Itu tolong ditulis dengan jelas-jelasnya ya. Kalau misalnya pakai metode angket ya, yang isinya itu kuesioner, tolong dibuat dengan jelas ya, dibuat dengan jelas tabel tentang kuesioner apa yang akan kalian tanyakan kepada para responden. Nah, lalu uji validitas dan reliabilitas kuesioner ya. Validitas sebuah alat ukur itu ditunjukkan dari cara kemampuan sebuah alat ukur tersebut untuk mengukur apa yang seharusnya diukur dalam penelitian. Dalam sebuah kuesioner ya. Jadi validitas eksternal itu adalah instrumen yang dicapai bila data itu sesuai dengan data ataupun informasi lain tentang variabel yang dimaksud. Sedangkan validitas internal adalah apabila kesesuaian antara bagian-bagian instrumen dengan instrumen secara umum ya, secara keseluruhan. Jadi bisa dipakai melalui analisis faktor dan juga melalui analisis butir ya. Di mana kriterianya adalah jika koefisien korelasi produk momen lebih dari 0,3. Kemudian koefisien korelasi produk momennya itu lebih besar
daripada R tabelnya ya. Jadi alfa N kurang 2. N itu adalah jumlah sampel. Di mana nilai signifikannya itu adalah lebih kecil sama dengan alfa. Ini ada ujinya nih. Ada instrumen yang untuk menguji validitas dan reliabilitas kuesioner ya. Jadi angka-angka ini 0,3, R tabel dan sebagainya itu ada pada instrumen tersebut. Lalu uji reliabilitas daripada instrumen, kalau itu adalah sejumlah mana hasil suatu pengukuran dapat kita percaya, yaitu reliabilitas, dipercaya, reliable. Lalu metode pendekatan yang digunakan adalah secara garis besar, umumnya ada dua, yaitu teknik paralel dan teknik ulang. Teknik paralel itu sendiri adalah kita membagikan kuesioner kepada responden yang intinya sama, akan tetapi kalimatnya berbeda. Jadi inti pertanyaan sama tapi bagi kalimat-kalimat yang berbeda. Ya. Kemudian ada teknik ulang. Nah, kalau pada teknik ulang ini adalah kita membagikan kuesioner yang sama namun di waktu yang berbeda. Ya, contohnya misalnya di minggu 1 kelompok A, minggu 2 kelompok B, misalnya sebagainya. Reliabilitas internal, ya, ujinya itu digunakan untuk menghilangkan beberapa kelemahan-kelemahan pada uji eksternal. Jadi pakai rumus Spearman-Brown, kemudian rumus Flanagan, kemudian rumus Rulon, kemudian dengan rumus K R.21 dengan rumus Hiot, dan juga dengan rumus Alpha-Cronbach ya. Nah, jadi semua rumus ini itu tergantung daripada jenis penelitian masing-masing. Baik, sekian saja penjelasan tentang materi hari ini. Jadi tolong rumus-rumus tadi dicek lagi ya dan sesuaikan dengan penelitian Anda itu cocoknya pakai uji apa ya. Lalu saya beri waktu 2 minggu untuk menyelesaikan tugas proposal, contoh proposal dan sebagai akhir ataupun sebagai output daripada ataupun luaran daripada perkuliahan kita ini ya. Jadi kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.